Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Familia dengan NIM C1C023081. Baiklah, sebelumnya yang terhormat Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam maupun luar negeri. Pajak ini didasarkan pada jumlah penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak dan mencakup berbagai sumber penghasilan, seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dan lainnya. Pajak penghasilan diatur oleh undang-undang khusus yang memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima. Subjek pajak penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan ada 4. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, badan. Yang ketiga, warisan yang belum dibagi. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dapat dibedakan. Yang pertama, subjek dalam negeri yang terdiri dari yang pertama, dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif Undang-Undang PPh pasal 17. Yang keempat, wajib menyampaikan SPT. Untuk wajib pajak luar negeri, yang pertama dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif Undang-Undang PPh pasal 26. Yang keempat, tidak wajib menyampaikan SPT. Kewajiban pajak subjektif. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Untuk jenis subjek pajak dalam negeri, orang pribadi, kewajiban pajak subjektif dimulai dari saat dilahirkan, saat berada di Indonesia, atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Untuk kewajiban pajak subjektif berakhir saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jenis subjek pajak dalam negeri, badan. Kewajiban pajak subjektif dimulai dari saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk kewajiban pajak subjektif berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Jenis subjek pajak luar negeri melalui BUT. Kewajiban pajak subjektif dimulai dari saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Jenis subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT. Kewajiban pajak subjektif dimulai dari saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban pajak subjektif berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Untuk jenis subjek pajak warisan belum terbagi, kewajiban pajak subjektif dimulai dari saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Untuk kewajiban pajak subjektif berakhir saat warisan selesai dibagikan. Untuk objek pajak,
Objek pajak penghasilan adalah semua bentuk penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, yaitu seperti gaji, upah, dan bonus. Yang kedua, penghasilan dari investasi, yaitu laba dari usaha, perdagangan, atau jasa. Yang ketiga, penghasilan dari investasi, yaitu dividen, bunga, royalti. Yang keempat, ada penghasilan dari sewa, yaitu pendapatan dari penyewaan properti atau aset. Yang kelima, ada penghasilan lainnya, yaitu hadiah atau penghargaan. Untuk non-objek pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan menurut undang-undang. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Bantuan yang diterima dan tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan. Yang kedua ada warisan, yaitu harta yang diterima oleh ahli waris dari warisan. Yang ketiga ada beasiswa, yaitu beasiswa yang diterima sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang keempat adalah penghasilan dari lembaga keagamaan atau sosial yang bersifat sosial atau keagamaan yang tidak dimaksudkan untuk keuntungan. Dasar pengenaan pajak dan cara menghitungnya. Untuk dapat menghitung PPh terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan PTKP. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk cara menghitung penghasilan kena pajak, perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan pembukuan, yang kedua dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk penghasilan tidak kena pajak, besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah yang pertama 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga 54 juta rupiah tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung penghasilan suami. Dengan syarat yang pertama, penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21. Dan syarat yang kedua yaitu pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain. Yang keempat, 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Untuk tarif pajak, yang pertama wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak dengan penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah, tarif pajaknya 5%. Untuk di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Untuk di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Dan terakhir untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya 30%. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%. Tarif pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.